Aku segah semua lari. Lebih baik aku bawa motor je ini. Kalau aku bawa kereta memang aku rembat semua sayur ni atas. Telur, dan di sebelahnya warga Nepal jualan sayur. Kami sebenarnya agak bingung memahami kaum Melayu Malaysia, terutama menyangkut sikap mereka terhadap warga asing. Entah itu pendatang dari Bangladesh, Indonesia, Pakistan, India dan sebagainya. Setiap hari, mereka menyoroti perilaku pendatang asing, sampai hal-hal yang kecil, bahkan ada kesan cenderung melecehkan kaum pendatang. Sampai-sampai, cara makan dan cara mandi orang Bangladesh pun dipersoalkan. Dan tentu saja, cara berdagang kaum pendatang juga dipermasalahkan. Adalah hal yang biasa jika kaum perantau yang berkelompok dalam jumlah besar, kemudian melakukan bisnis di antara mereka sendiri. Itu terjadi karena mereka memiliki budaya berbeda, memiliki makanan kesukaan dan kebutuhan sehari-hari yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di Malaysia. Akhirnya, di antara mereka sendiri ada yang menjadi pedagang, menyediakan kebutuhan para perantau itu, mulai dari makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Sebagian mungkin didatangkan dari negara asal. Itulah awal mulanya, sehingga banyak pendatang di Malaysia yang akhirnya sukses berniaga. Umumnya mereka mula-mula memenuhi kebutuhan kawan-kawannya saja, sesama perantau. Dagangan itu laris karena mungkin pula jauh lebih murah ketimbang yang dijual oleh pedagang sebelumnya di Malaysia. Dan celakanya, sebagian orang Malaysia pun akhirnya suka makanan yang berasal dari Indonesia atau India, atau mungkin juga Bangladesh. Benarlah mereka itu terkadang melanggar ketertiban atau mungkin berdagang tanpa izin. Tapi bukankah semua itu tugas aparat pemerintah Malaysia untuk menertibkan? Bukankah rakyat Malaysia tinggal mendesak pemerintah untuk menertibkan atau membuat kebijakan yang lebih tegas? Yang jelas, menurut kami, aksi sebagian kaum Melayu yang memburu dan mencari-cari kesalahan pendatang, bukanlah tindakan yang bijak. Para pendatang asing datang ke Malaysia karena sebagian memang diundang oleh pemerintah Malaysia. Nah, sebagian lagi karena pemerintah Malaysia tidak bisa mengawasi imigrasi mereka. Kalau memang pendatang haram, kenapa sejak awal tidak diusir? Mengapa pula aparat Malaysia mudah disuap atau bersikap longgar terhadap mereka? Itulah masalahnya. Kalau memang pendatang asing merepotkan Malaysia, kenapa tidak menutup pintu saja bagi pekerja asing? Adapun sikap arogan kaum Melayu Malaysia mungkin bisa dijelaskan karena pada dasarnya mereka kaum yang lemah dan tertindas. Mereka pernah ditindas oleh penjajah British. Hingga sekarang pun Malaysia masih dikuasai oleh para sultan, elit politik, dan kaum Cina yang jauh lebih kaya raya. Jadi, walaupun merasa istimewa, merasa hebat, sebenarnya kaum Melayu Malaysia tidaklah berdaya. Masalahnya, mereka bukan kaum pemberani. Mereka dulu tak berani melawan British dan sultan. Nah, kaum Melayu kini berusaha melampiaskan psikologis ketidakberdayaan itu dengan melawan kaum pendatang yang lebih lemah. Kaum Melayu tak sanggup melawan sultan-sultan, mereka tidak mampu menyaingi kaum Cina. Satu-satunya cara biar mereka tampak hebat dan istimewa adalah dengan melawan para pendatang asing yang jauh lebih lemah. Dengan cara itu, secara psikologis kaum Melayu Malaysia merasa menang dan hebat. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas masalah pendatang asing di Malaysia. Sejauh ini, kaum Melayu Malaysia masih terus mempersoalkan kehadiran para pendatang asing. Mereka terutama mempermasalahkan para pendatang yang berdagang. Bahkan ada pedagang yang sampai lari karena takut direkam dan diunggah di media sosial. Yuk kita simak ya. Sebenarnya isu warga asing yang berniaga di pasar malam atau pasar pagi bukanlah perkara baru. Ini kerana mereka menerima sambutan baik daripada rakan senegara mereka yang datang membeli barangan mereka. Sememangnya peniaga warga asing akan menjejaskan peniaga tempatan, malah penduduk juga was-was dengan tahap kebersihan peniaga asing itu. Baru-baru ini seorang individu merakam suasana di kaki lima sekitar Selayang. Kelihatan pelbagai barangan jualan milik warga asing ditinggalkan di tepi jalan gara-gara peniaganya telah lari.
Difahamkan lelaki itu yang menaiki motosikal telah membuat teguran kepada peniaga warga asing terbabit sehingga mereka bertindak melarikan diri dan membiarkan barangan jualan mereka di situ. Susulan dari perkongsian itu, rakyat tempatan meminta agar pihak berkuasa lebih tegas dan memantau tapak pasar malam, pasar pagi dan lokasi tumpuan awam yang sering menjadi tempat warga asing berniaga tanpa lesen. Lepas Petronas layan jalan dalam besar. Depan pemborong runcit. Buka kedai. Mana MPS? MPS Bandar Raya mana? Ni kawasan dia orang ni. Bila aku segah semua lari. Baik-baik aku bawa motor je ni. Kalau aku bawa kereta memang aku rembat semua sayur ni hantar kawan-kawan aku semua. Hari ni hari Senin tu, tak ada majlis, tak ada kerja ke hari ni? Lim ni siapa punya Lim? Ha? Okey mak, aku cakap jangan buka, kesian ramai kawan-kawan semua menegak sayur sini. Dipikir tolonglah ambil tindakan. Nanyalah orang kita menegak sayur atas pasar tu hari-hari. Ni bukan tapak free, tapak haram ni. Jangan asyik nak kena viral je, Aku dah lama tak gagal pasal borong ni. Ni sebab nak isi minyak je hari ni, Petronas. Saya tinggi. Tengok mami ni buat bunga. Cantik buat bunga. नेपाल में खिलाएगा बहुत इसका चारा ले जाके पानी में बढ़ा दीजिए Tapi cantik bunga dia. Lawa. वो नहीं समझता Malam ini aku merayau-rayau di pasar malam kawasan Meranti, Desa Cemerlang. Di kanan saya kelihatan warga Pakistan jual telur dan di sebelahnya warga Nepal jualan sayur. Di sebelah kiri pula warga tempatan jual barang-barang keperluan, pakaian, minuman dan lain-lain. Di sebelah kanan saya pula kelihatan warga Myanmar jual sayur. Dan di sebelah sini pula warga Nepal jual sayur dan ikan basah. Macam mana diorang ni boleh berniaga di kawasan pasar malam bersama-sama dengan orang tempatan? Begitulah guys aktivitas para pendatang yang disorot oleh kaum Melayu Malaysia. Seharusnya masalah ini ditangani serius oleh pemerintah Malaysia agar tidak menimbulkan konflik sosial. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.